Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama Pak Bayu dalam pertemuan kali ini, dan kita akan belajar tentang materi IPA yaitu sistem pencernaan pada manusia, dan ini merupakan bagian kedua atau kelanjutan dari bagian yang ada di sebelumnya. Nah, pada bagian ini nanti kita akan belajar lebih detail lagi tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kita mulai ya. Organ pencernaan manusia ada beberapa bagian. Nah, atau hal-hal inilah yang dilewati oleh makanan kita. Yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, pada beberapa buku mungkin akan menambahkan rektum sebelum anus. Oke, sekarang kita cermati satu persatu. Oke, yang pertama kita mulai dari mulut. Nah, mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Nah, bagian ini menjadi pintu masuk bagi makanan dan minuman yang kita konsumsi dan diteruskan kepada bagian pencernaan yang selanjutnya. Ya, harus kita ketahui bahwa di dalam mulut terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis oleh gigi, lidah, dan juga pencernaan secara kimia oleh enzim. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan. Kemudian lidah juga berfungsi memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Nah, yang kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, mungkin yang depan ini ya, gigi seri, kemudian berfungsi untuk memotong makanan. Ada juga gigi taring yang berfungsi untuk mencabik makanan, dan tentunya gigi geraham yang berfungsi melompatkan makanan. Yang ketiga ada juga ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang akan membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi, dan juga berfungsi sebagai pelindung di rongga mulut. Nah, inilah beberapa hal yang ada di dalam mulut kita. Ada gigi, lidah, yang semuanya berguna untuk sebagai awal pintu masuk dari proses pencernaan kita. Nah, setelah dari mulut, di bagian yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, ini ya, sebelah gambarnya ada di sebelah kiri. Ini dari mulut, kemudian ini adalah kerongkongan, dan ini makanannya. Kerongkongan adalah lorong yang dimasuki makanan yang selesai dikunyah di antara rongga mulut menuju lambung melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus. Nah, dalam tugasnya melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong dan meremas makanan untuk masuk menuju lambung secara perlahan-lahan. Dan menurut penelitian, makanan akan melewati kerongkongan hanya dalam waktu 6 detik saja. Kita menuju ke bagian selanjutnya yaitu lambung. Nah, ini lambung bentuknya seperti ini ya. Lambung dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventriculus, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya ada pada bagian kiri rongga di perut kita. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian dan memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya berfungsi untuk menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Jadi ketika kita makan makanan, kemungkinan akan bercampur dengan kuman dan lain sebagainya. Nah, sehingga fungsi dari asam klorida yang dihasilkan oleh lambung ini nanti akan membasmi semua mikroorganisme yang masuk bersamaan dengan makanan kita. Nah, di dalam lambung juga terjadi pencernaan mekanis. Nah, terjadi ketika dinding lambung meremas makanan. Dan secara kimia atau pencernaan kimia dilakukan oleh asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang ikut bersama makanan kita, seperti tadi dijelaskan di bagian sebelumnya. Oke, setelah dari lambung kita menuju ke usus halus. Nah, ini ya gambarnya ya, usus halus itu yang ada di tengah. Nanti dikelilingi, kalau dalam gambar biasanya ada usus besar dan juga usus halus.
Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus halus. Nah, di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga mudah diserap. Nah, di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sekali lagi ya, sari-sari makanan itu diserap oleh usus halus. Kita beralih ke bagian berikutnya. Setelah dari usus halus, maka akan menuju ke usus besar. Nah, ini ya gambarnya usus besar, seperti ini. Usus besar adalah tempat sisa makanan yang kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli atau E. coli, sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan juga garam mineral. Sekali lagi ya, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan juga garam mineral. Nah, pada bagian akhir dari sistem pencernaan kita adalah rektum dan anus. Nah, pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum. Jadi sebelum ke anus, maka ada bagian yang namanya rektum. Rektum merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan akhir, yaitu anus. Jadi ibaratnya anus ini adalah pintu keluarnya. Nah, pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah kita akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Nah, anus seperti kita ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan. Jadi sekali lagi ya, rektum itu bagian sebelum anus, sedangkan anus merupakan pintu keluar dari kotoran hasil sisa-sisa pencernaan. Oke, demikianlah materi untuk hari ini secara detail hal-hal terkait dengan organ-organ pencernaan kita. Nah, tetap semangat belajarnya mandiri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.